Rambu-rambu syariat berikutnya, yaitu yang ke-6 hingga ke-9, akan banyak berhubungan dengan desain arsitektur, interior, dan juga desain produk secara umum. Jadi, perlu adik-adik perhatikan, terutama sekali kalau adik-adik berniat untuk berkarir di bidang-bidang tersebut. Rambu yang ke-6 adalah tidak hulu dalam membuat kaligrafi. Ya, tidak hulu dalam membuat kaligrafi. Adik-adik sekalian, seni membuat tulisan indah atau yang biasa disebut dengan istilah kaligrafi atau khat di dalam Islam, pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh. Terutama kalau yang ditulis adalah teks umum dan dituliskan di atas kertas atau di atas kanvas misalnya. Yang menjadi masalah adalah ketika teks yang dituliskan adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, doa, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang dituliskan pada dinding-dinding bangunan. Dalam hal ini, para ulama Ahlus Sunnah melarangnya, baik berupa larangan yang bersifat makruh maupun larangan yang bersifat mengharamkannya. Tidak ada ulama yang membolehkannya, apalagi sampai menganjurkannya. Sangat disayangkan, banyak umat Islam yang tidak paham tentang hal ini menghiasi dinding-dinding masjid dengan berbagai tulisan kaligrafi yang mereka anggap Islami. Kenapa menuliskan kaligrafi di dinding-dinding masjid ini dilarang oleh para ulama? Alasan utama pelarangan kaligrafi di dinding adalah karena tulisan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan Asmaul Husna wajib kita muliakan. Sedangkan kaligrafi di dinding sangat sulit untuk kita jaga kemuliaannya. Kadang ada laba-laba yang membuat sarang di atasnya, kadang ada kotoran cicak yang menempel padanya, dan kalau dinding sudah rusak dan terlepas, maka tulisan tersebut rentan terinjak orang tanpa disengaja. Sebagian ulama juga mengategorikan perbuatan ini sebagai perbuatan bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Perlu kita ingat bahwa semua mazhab atau keempat mazhab besar di dalam Islam semuanya melarang perbuatan tersebut. Mari kita perhatikan perkataan ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Imam Ibnu Nujaim yang wafat tahun 970 Hijriah mengatakan, yang artinya, bukan tindakan yang baik menuliskan ayat Al-Quran di mihrab-mihrab atau dinding-dinding karena dikhawatirkan tulisannya jatuh dan terinjak. Imam Ibnu Abidin yang wafat tahun 1252 Hijriah mengatakan, dibenci menuliskan ayat Al-Quran atau nama Allah di mata uang, mihrab, dinding, atau semua benda yang dibentangkan. Wallahu a'lam. Kemudian mari kita lihat perkataan para ulama dari mazhab Malikiyah. Al-Qurtubi yang wafat tahun 631 Hijriah mengatakan, di antara kehormatan Al-Quran tidak boleh ditulis di tanah atau di atas tembok, sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid baru-baru ini. Jadi, di zaman beliau, mungkin sekitar tahun 500-an, 600-an Hijriah, ini sudah mulai orang membuat kaligrafi-kaligrafi di dinding-dinding masjid. Kemudian, Muhammad Ilyich yang wafat tahun 1299 Hijriah mengatakan, yang artinya, selayaknya dicegah semua bentuk seni tulisan Al-Quran atau nama Allah, karena ini bisa menyebabkan disikapi tidak terhormat. Demikian pula dilarang memahat di tembok. Kemudian kita lihat perkataan para ulama di mazhab Syafi'iyah. Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah mengatakan, mazhab kami atau Syafi'iyah dibenci menuliskan Al-Quran atau nama Allah di tembok atau kain. Ya, di tempat lain beliau mengatakan, tidak boleh menuliskan Al-Quran dengan tinta najis, dan dibenci menuliskan Al-Quran di dinding menurut mazhab kami. Kemudian Muhammad Asy'arbini yang wafat tahun 977 Hijriah mengatakan, yang artinya, dibenci menuliskan Al-Quran di dinding meskipun milik masjid, atau di baju atau makanan, atau semacamnya. Asy-Syarwani yang wafat tahun 1301 Hijriah mengatakan, dibenci menuliskan Al-Quran di dinding atau atap meskipun milik masjid atau di baju atau semacamnya. Asy-Syuyuti yang wafat tahun 911 mengatakan, para ulama mazhab kami mengatakan dibenci menuliskan Al-Quran di dinding dan lebih dilarang lagi menuliskannya di atap. Kemudian
Kita perhatikan perkataan para ulama mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan yang artinya, hukum menuliskan Al-Quran di lempeng perak sebagaimana hukum menuliskan Al-Quran di mata uang dirham atau dinar. Bedanya, tulisan di lempeng perak dibakar dulu sebelum diukir. Dan ini semua dibenci karena bisa menjadi sebab pelecehan Al-Quran dan disikapi tidak terhormat atau diletakkan di tempat yang tidak selayaknya. Al-Buhuti yang wafat tahun 1051 Hijriah, dia mengatakan dibenci menuliskan Al-Quran di mata uang dirham atau dinar atau lempengan logam. Jadi, sekali lagi, kesimpulannya adalah hukum membuatkan kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan Asmaul Husna pada dinding atau pada benda-benda lain secara umum seperti uang, baju, dan sebagainya, hukumnya berkisar antara haram dan makruh. Tidak ada yang menganggapnya mubah. Nah, khusus kaligrafi Al-Quran yang bentuknya dibuat terlalu kompleks sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dibaca lagi, maka ini jelas hukumnya haram. Contoh, tulisan basmalah dibentuk seperti orang yang sedang sholat misalnya, atau menyerupai kepala rusa, atau seperti burung dan sebagainya, sehingga urutan huruf-huruf dan kata-katanya dipaksakan dan berantakan. Kata bisminya di mana, lafaz Allahnya ada di mana, sudah tidak mungkin lagi dibaca dengan benar. Mengomentari hal ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan, adapun hal yang kedua yang ingin saya ingatkan dan saya mengkhususkannya kepada para khotoh atau ahli kaligrafi tulisan Arab yang suka menuliskan untuk orang lain tulisan-tulisan di atas kertas atau lainnya, yaitu apa yang dilakukan oleh para khotoh. Mereka menulis ayat-ayat Al-Quran yang mulia dengan selain khat Utsmani dan membentuk tulisan-tulisan ini seperti rekan atau dibuat-buat. Sampai saya mendengar bahwa sebagian mereka menulis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Az-Zumar ayat 5 yang artinya, dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dengan menulis huruf wawu bagaikan lingkaran, ia hendak menulis Al-Quran sesuai dengan makna yang dikandungnya. Sedangkan hal ini tidak ragu lagi diharamkannya. Karena sesungguhnya lafaz Al-Quran Al-Karim tidak selayaknya dibentuk dengan bentuk yang menunjukkan kehebatan penulisnya atau menarik pandangan dengan ukirannya itu. Sebab Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan atau rekaan. Dan barang siapa yang memiliki barang-barang seperti ini, maka hendaklah dia membakarnya atau menghapusnya, supaya ayat Al-Quran tidak dijadikan sebagai permainan. Jadi sebaiknya kalau kita masih memiliki barang-barang yang dihiasi kaligrafi kompleks seperti ini, seharusnya kita bakar atau dihapus tulisannya karena khawatir termasuk dalam perbuatan melecehkan ayat-ayat Allah yang mulia. Selanjutnya, ini juga masalah penting, termasuk perbuatan hulu dalam membuat kaligrafi, memposisikan lafaz Allah sejajar dengan lafaz Muhammad. Nauzubillah, hal ini masih sering kita temukan di banyak masjid-masjid di Indonesia. Kenapa perbuatan ini dilarang? Perbuatan ini dilarang karena seolah menyamakan derajat Nabi Muhammad SAW selevel dengan derajat Allah Ta'ala. Padahal Nabi SAW sangat membenci perbuatan yang seolah menyamakan posisinya atau derajatnya setinggi Allah. Dari Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allahu wa syi'ta, artinya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kemudian Nabi SAW berkata padanya, Aja'altani wallaha adlan, bal masya Allahu wahda. Apakah engkau ingin menjadikan aku dan Allah itu semisal atau sejajar? Cukuplah katakan Masya Allahu wahda, artinya atas kehendak Allah semata. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perhatikan, orang ini mengatakan dan yang di dalam bahasa Arab berkonotasi menyejajarkan, sehingga seolah Nabi SAW sama atau sebanding dengan Allah. Nabi SAW tidak suka dengan hal ini, karena ini adalah benih-benih kesyirikan sebagaimana umat Nasrani yang syirik mengangkat derajat Nabi Isa sebagai Tuhan di samping Allah.
Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meralatnya untuk hanya mengucapkan Masya Allah wahdah, yang artinya atas kehendak Allah semata. Salah dalam menggunakan kata wa atau dan saja bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan tanpa kita sadari. Bagaimana lagi seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nama beliau disejajarkan dengan Allah, seperti yang kita sering lihat sekarang di masjid-masjid. Subhanallah. Ketika ditanya masalah ini, Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan, hal itu bukan pada tempatnya, karena menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tandingan dan selevel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya seseorang melihat tulisan ini, sedangkan ia tidak tahu tentang siapa keduanya, Allah dan Muhammad, maka ia yakin seyakin-yakinnya bahwa keduanya setara dan serupa. Dengan demikian, wajib menghilangkan nama Rasulullah. Meskipun demikian, tersisa pertanyaan tentang lafaz Allah saja. Bolehkah itu? Nah, dikarenakan kata ini diucapkan oleh orang-orang sufi dan menjadikannya pengganti zikir, yaitu mereka mengatakan Allah, 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 maka sebaiknya juga dilepas dari dinding. Janganlah menulis Allah atau Muhammad di dinding maupun di papan atau di tempat lainnya. Intinya adik-adik sekalian, sebisa mungkin kita menghindari membuat kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, doa, Asmaul Husna, dan bahkan lafaz nama Muhammad SAW pada dinding-dinding. Dan kalaupun terpaksa harus membuat lafaz Allah, maka tidak boleh menuliskan lafaz Muhammad di sampingnya, karena seolah kedudukan beliau SAW sejajar dengan Allah Azza wa Jalla. Khawatirnya, hal ini bisa menjerumuskan pelakunya kepada dosa syirik tanpa ia sadari.